wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tiftis pula. Di sini saya akan membuat peta tingkat kerawanan banjir. Yang pertama kita lakukan adalah menambahkan save file unsurnya. Kita tambahkan datanya. Sini kita tambahkan semua datanya. Lalu sambil berpatokan dengan modul, kita mengubah data di atribut table di curah hujan. Yang pertama, kita buat field yang namanya skor CH. Nah, di sini kita ganti menjadi double karena nanti kenapa dia double? Karena nanti skornya ini akan dikalkulate. Nah, dikalkulate itu syaratnya harus di data type-nya itu harus double. Oke. Kalau sudah kita save. Nah, begitu kita lihat di bagian kelas ini dengan modul kita sesuaikan dengan skornya. Di modul kelas 400 sampai 800 mm per tahun itu mempunyai skor 1. Jadi kita pilih yang skornya yang 400 sampai 850 untuk diisi dengan skor 1. Nah, untuk mengisi skor ini saya punya cara tersendiri. Kita ke tabel edit, terus kita start editing. Nah, di sini kita bisa calculate field. Nah, di calculate field ini kita tambahkan 1. Oke. Nah, jika sudah 1, kita lakukan hal yang sama dengan kelas-kelas yang lainnya. Nah, di sini saya sudah menambahkan semua kelas, menambahkan skor di semua kelasnya. Lalu kita lanjut ke bagian selanjutnya, tekstur tanah, penggunaan lahan, kelerengan, jenis tanah, dan seterusnya. Nah, baik, di sini saya sudah menambahkan skor di setiap kelas, di semua unsurnya. Lalu kita tambahkan lagi di sungai. Nah, di sungai ini kita di modul hanya mendapatkan kelas berupa angka, misalnya 100 meter jarak dari sungai. Nah, sementara di sini kita tidak punya data itu. Caranya kita memakai toolbox yang namanya multiple ring buffer. Ini dia yang kita pakai. Nah, di sini kita input layer sungainya, lalu kita masukkan jarak kelas yang ada di modul 25, 50, 75, 100, dan di modul ada angka yang lebih dari 100. Nah, di situ saya pakai 200. Lalu di distance unit ini kita ganti jadi meter. Nah, lalu kita pastikan 200 ini tetap ada. Lalu kita run. Nah, jika sudah, kita masukkan lagi skor yang tadi, seperti tadi di setiap datanya karena kita sudah memiliki kelas. Jadi kita add field lagi.
dan kita tambahkan di sini skor sungai. Jangan lupa kita pakai double karena nanti akan dikalkulate. Save. Nah, terus kita hanya perlu memasukkan hal yang sama seperti tadi. Hal yang sama kita lakukan pada semuanya. Nah, di sini saya sudah menambahkan keterangan dan skornya di masing-masing yang sungai yang sudah saya multi buffer tadi. Nah, selanjutnya kita lakukan geoprocessing union. Nah, union ini fungsinya untuk menggabungkan dua layer SHP yang berbeda untuk menjadi satu layer yang memiliki atribut yang sama, yang sudah digabung dari berbagai macam layer-layer yang beda tadi. Jadi jika kita mengunion beberapa data, itu hasilnya akan jadi satu data, dan atribut-atribut yang di dalam data yang berbeda tadi itu jadi satu data juga, begitu. Nah, di sini sudah berhasil melakukan union. Nah, seperti yang saya bilang tadi, union itu fungsinya untuk menggabungkan layer yang berbeda menjadi satu. Contohnya seperti ini. Ini data yang tadi sudah saya buat jadi satu dalam satu atribut union ini. Lalu setelah kita buat union, kita dissolve data ini menjadi data-data yang kita ingin pakai. Nah, dissolve ini fungsinya untuk menggabungkan data yang sama dari layer atau polygon yang berbeda. Jadi kita akan lakukan dissolve untuk data yang sudah kita union tadi. Nah, di sini saya sudah berhasil mendissolve data-data yang sudah saya ingin pakai. Seperti ini, lihat. Di sini saya cuma memerlukan data skor buffering sungai, kemiringan lereng, jenis tanah, tekstur tanah, penggunaan lahan, elevasi, dan curah hujan. Lalu kita akan menambahkan skor total. Nah, di skor total ini kita memakai rumus yang ada di modul. Nah, dari rumus tersebut kita bisa menyimpulkan yang mana yang daerah yang aman, daerah yang tidak rawan, dan area yang rawan, dan juga area yang sangat rawan. Nah, di sini saya masih belum teratur, jadi kita akan atur dulu supaya bisa terstruktur. Nah, sini saya sudah lakukan perbaikan. Jadi di sini kita sudah bisa melihat daerah mana yang sangat rawan terkena banjir, mana yang aman. Di sini yang aman yaitu daerah pegunungan, dan yang sangat rawan itu daerah yang
rendah. Terima kasih.